Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum pertama dari termodinamika. Nah, ini ada dalam mata kuliah fisika 2. Ya, baik, kita mulai saja. Baik. Baik, yang pertama ini besaran yang akan kita pelajari dalam hukum pertama dari termodinamika. Ya, jadi hukum termodinamika itu umumnya seperti ini. Nah, di halaman berikutnya ya. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini delta Q plus delta U plus delta W. Jadi di sini delta itu melambangkan adanya perubahan. Jadi dari kondisi 1 ke kondisi kedua itu biasanya dilambangkan dengan delta. Oke. Oke, jadi kalau kita mau tuliskan lagi hukum termodinamika itu seperti ini ya. Delta Q sama dengan delta U plus delta W. Ya, di sini delta Q itu adalah panas. Panas itu didefinisikan sebagai energi termal yang mengalir dari satu objek atau body ke atau sistem juga ya ke sistem yang lain. Ya, yang berkontak dengannya. Ataupun ada media konduktifnya, media konveksi itu bisa ya. Karena adanya perubahan atau perbedaan temperatur. Jadi kalau ada perbedaan temperatur ya ada perpindahan ya. Nah, di sini panas itu selalu mengalir dari yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Nah, jadi ini harus Anda bedakan antara panas atau heat ya dengan temperatur atau suhu. Suhu ini T ya. Oke. Jika dua buah objek itu berkontak, maka objek tersebut akan berada atau akan menyesuaikan atau menyeimbangkan satu dengan lainnya. Nah, jadi untuk sesuatu objek atau sistem yang tidak ada perpindahan transfer, perpindahan panas, ini ya tidak ada sampai akhirnya didapat keseimbangan sampai tidak ada perpindahan panas antara satu dengan yang lainnya. Nah, baik, ini temperaturnya harus sama. Sudah saya sampaikan kalau mau dia seimbang temperaturnya harus sama. Ya, jika salah satu dari kedua objek itu berada pada keseimbangan terminal dengan atau keseimbangan termal ya dengan objek yang ketiga, maka keduanya ini berada pada kondisi seimbang secara termal ya. Ini sering dibilang juga sebagai hukum ke-0 dari termodinamika. Nah, saya balik lagi ini saya catatan. Ini hukum pertama termodinamika itu adalah hukum mengenai kekekalan energi. Kekekalan energi. Ya. Lalu berikutnya variabel berikutnya dari persamaan ini adalah delta U. Delta U ini adalah perubahan internal energi dari suatu sistem itu adalah energi total yang terdapat dalam suatu sistem. Nah, jadi itu adalah definisi sebagai jumlah dari semua perubahan energi yang dimiliki oleh atom dan molekul yang ada pada sistem. Ya, jadi semua ini delta W dan delta Q ini kalau diakumulasikan akan menjadi suatu internal energi. Berikutnya ini adalah kerja atau delta W. Itu adalah bukan delta ya, delta tadi perubahan, kalau kerja tok ya sebenarnya W ya. Jadi ini perubahan dalam kerja itu adalah positif jika sistem itu kehilangan energi untuk diberikan ke sekelilingnya. Ya, ketika sekelilingnya itu melakukan pekerjaan pada sistem tersebut, maka sistem tersebut akan menerima energi atau dia negatif. Ya, misalnya pada suatu ekspansi yang mengakibatkan perubahan volume besar delta P,
suatu fluida yang berada pada tekanan konstan akan melakukan kerja yang diberikan oleh persamaan ini. W sama dengan P kali delta P. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hukum termodinamika pertama itu terdiri dari 3 buah parameter variabel, ya. Panas, ini internal energi, dan ini adalah kerja. Nah, jadi di sini hukum pertama termodinamika itu menyatakan bahwa konservasi energi itu tidak akan selalu terjaga, artinya tidak ada perubahan energi. Ya, itu menyatakan bahwa jika suatu besaran panas delta Q itu mengalir ke dalam suatu sistem, maka energi ini harus nampak sebagai peningkatan energi dalam atau delta U untuk suatu sistem dan akan menghasilkan atau menerima kerja sebesar delta W, ya, kepada sekelilingnya. Nah, jadi sebagai suatu persamaan hukum termodinamika pertama itu bisa disusun seperti ini. Nah, tentunya setelah ada hukum termodinamika pertama itu akan ada hukum kedua dari termodinamika. Apa itu hukum kedua termodinamika? Hukum kedua dari termodinamika itu adalah hukum yang sebaliknya dari hukum termodinamika pertama, atau hukum termodinamika kedua itu membantah adanya hukum pertama dari termodinamika. Oke, berikutnya suatu proses isobarik. Itu adalah suatu proses yang terjadi ketika tekanan konstan. Ingat, ketika Anda mempelajari mengenai gas ideal, itu ada 3 variabel dari persamaan ini yang jika dia variabelnya ini konstan atau tidak bervariasi atau konstan, maka dia akan merubah nilai-nilai yang lain. Tapi kalau ini R ini konstan, ya. Kemudian suatu volume isovolume atau isovolumik itu proses yang terjadi ketika tidak ada perubahan dalam volume, alias volumenya itu konstan. Perlu dicatat di sini bahwa pada volume isovolume ini itu kerja akan sama dengan 0. Penjelasannya adalah seperti ini. Atau mungkin nanti saja ya, kenapa dia jadi kerjanya sama dengan 0. Nanti ketika Anda mengambil mata kuliah termodinamika 1, itu akan dijelaskan kenapa kerja pada volume konstan itu akan sama dengan 0. Ya, tapi mungkin bisa kita lihat dari persamaan ini saja. Delta W sama dengan P kali delta P. Kalau delta P-nya 0, otomatis ya kerjanya 0. Ya, itu dari persamaannya. Maka persamaan dari hukum termodinamika itu akan menjadi seperti ini. Karena delta W-nya itu 0, ya. Jadi kita cuma punya 2 variabel, delta Q dan delta U. Nah, jadi di sini kalau adanya panas yang mengalir pada sistem itu akan terlihat sebagai perubahan energi saja, tapi tidak ada kerja yang dilakukan. Berikutnya ini adalah proses isotermal atau proses ketika dia temperaturnya konstan. Ya, pada kasus ini di mana ideal gas itu konstituennya atau molekul dari ideal gas itu tidak berinteraksi, maka delta U sama dengan 0. Ya. Nah, contohnya ini namun ini juga tidak benar, ya. Ini dari sini dia tidak benar untuk sistem-sistem yang lain. Jika misalnya delta U tidak sama dengan 0, misalnya suatu es itu meleleh atau mencair menjadi air pada 0 derajat, maka prosesnya ini tetap isotermal, walaupun dia dianggapnya diasumsikan tidak ada perubahan
fase karena delta U-nya sama dengan 0. Nah, jadi untuk suatu gas ideal delta U sama dengan 0 pada suatu proses isotermal itu hukum termodinamika akan menjadi seperti delta G sama dengan delta V. Oke, berikutnya lanjutan tadi ya isotermal ya. Untuk suatu gas ideal ini perubahan isotermal dari kondisi 1 yang dinyatakan dengan P1 ke kondisi 2 ini dimana P1 sama dengan P2 sama dengan P2, maka perubahan internal energi akan menjadi seperti ini, dimana kerja itu sama dengan P kali P ya, V sama dengan P integral dP ya, ini integral dP maaf ya, P seper integral dP, makanya dia jadi ln. Ya, jadi ini kalau diselesaikan seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk ini P1 sama dengan P2 atau kalau kita buat kerjanya maka kalau ini kita masukkan P1 nya ke sini maka P1 kali P1 per P2. Nah ini sini ya mungkin ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah proses adiabatis. Itu adalah proses di mana tidak ada perubahan panas atau delta Q sama dengan 0. Di sini karena delta Q sama dengan 0, maka persamaan hukum termodinamika yang seperti ini, delta Q sama dengan delta U plus delta W, ini cukup menjadi seperti ini. Oke. Jadi pada sistem yang adiabatis ini kerja yang dilakukan oleh sistem itu adalah pembuangan atau pengeluaran dari internal energi. Jadi semua kerja yang dilakukan pada sistem itu adalah untuk meningkatkan energi internalnya saja. Nah, dari untuk perubahan dari P1 ke P1 P3 ini variabel gas ideal, maka proses adiabatis akan menjadi seperti ini ya, dimana ini adalah konstanta adiabatis. Konstanta adiabatis. Konstanta adiabatis ini terdiri dari Cp per Cn ya. Ya ini Cp dan Cn itu adalah ini specific heat of gas. Jadi panas spesifik dari gas ya. Ini maksudnya apa di sini? Dari uraian ini bisa kita lihat bahwa jika suatu gas itu dipanaskan pada volume konstan, maka panas yang disuplai atau masuk ke dalam gas tersebut akan meningkatkan internal energi dari molekul gas ya. Tapi jika suatu gas itu dipanaskan pada tekanan konstan, maka panas yang disuplai itu tidak hanya meningkatkan internal energi dari molekul, tapi juga akan menghasilkan suatu kerja mekanis ya dalam bentuk ekspansi dari gas. Jadi gasnya itu volumenya bertambah ya atau berekspansi. Itu yang besarnya tekanan ini atau penambahan volume dari gas ini akibat volume yang berekspansi ini akan melawan dari tekanan konstan yang ada. Maka dari sini spesifik panas dari suatu gas pada tekanan konstan itu dinotasikan sebagai Cp, itu akan lebih besar daripada panas spesifik pada konstan volume Cp. Itu dapat dilihat bahwa untuk suatu gas ideal dengan massa molekul sebesar M ini akan berlaku persamaan seperti ini. Oke.
Jadi ini bukan CN sebetulnya, ini CV ya harusnya ya, CV oh salah. Oke, di mana R itu adalah konstanta gas universal. Nah, di sini pada satuan sistem internasional itu R adalah segini, mol itu adalah ini, CP dan CV atau specific heat of gas ini harus berada pada atau satuannya seperti ini ya. Beberapa orang itu menggunakan konstanta gas universal itu kalau kita pakai satuan kalori per mol ya. C dan M itu adalah gram per mol, dimana untuk kasus spesifik gas yang tekanannya pada tekanan konstan dan volume konstan itu adalah kalori per gram dikalikan dengan derajat Celcius. Nah, di sini konstanta adiabatis itu sering juga disebut dengan panas spesifik atau rasio perbandingan panas spesifik. Ya, jadi di sini panas jika rasio ini nilai jika lebih besar dari 1 untuk gas. Ya, jadi ini sebagaimana didiskusikan di atas, rasio ini lebih besar daripada 1 untuk gas, sedangkan non gas mungkin kurang dari 1 ya. Lalu di sini ada teori kinetik dari gas, ini menunjukkan bahwa untuk suatu gas yang monoatomik, misalnya helium, neon, argon, itu konstanta adiabatisnya atau perbandingan panas spesifiknya itu adalah 1,67. Untuk gas diatomik ini besarnya 1,4. Ya, jadi nilai-nilai ini bisa dipakai untuk gas-gas yang ada di sini. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai efisiensi dari suatu mesin yang bekerja melalui panas. Ya, ini definisinya seperti ini. Kerja luaran dibagi dengan panas yang dimasukkan ya. Nah, di sini ada dikenal pula yang namanya siklus Carnot. Itu adalah suatu mesin yang memiliki siklus paling efisien ya dari suatu mesin panas ya. Suatu mesin yang beroperasi sesuai dengan siklus ini ya itu di antara reservoir atau tempat penampungan panas ke tempat penampungan dingin, jadi bergerak dari panas ke dingin sesuai dengan prinsip perpindahan panas ya tadi, itu akan memiliki efisiensi seperti ini, di mana subscript C ini menyatakan cold, sementara H itu adalah hot. Cold dingin ya, tahu semua kan, H panas. Oke. Untuk satuan efisiensi ini harus digunakan satuan temperatur Kelvin. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini kita mulai melakukan latihan soal. Oke. Jadi ini pertanyaan begini. Pada suatu proses 8 kilokalori panas itu difurnis ke dalam suatu sistem, ke dalam sistem di mana sistem tersebut melakukan kerja sebesar 6 kJ. Berapa internal energi dari sistem yang berubah selama proses tersebut? Oke. Jadi di sini seperti biasa kita tulis dulu diketahui. Di sini diketahui. Ini heat itu adalah delta Q ya, jadi 8 kalori. Ini kita konversikan dulu menjadi kilojoule. Kenapa? Karena di sini pada hukum termodinamika di sini ini dia memakai satuan kilojoule karena ketahuinya juga seperti ini. Tapi ini kalau mau kita ubah ke kalori juga tidak apa-apa, bisa boleh. Cuma kita ngikut buku ini aja ya. Nah, jadi hasilnya ini kerjanya itu adalah 6 kJ.
Sementara panas itu menghasilkan 33,5 kilojoule. Maka tinggal kita masukkan saja ke persamaan hukum termodinamika yang pertama yang di sini. Nah, jadi kita akan dapat delta U sama dengan delta Q kali dikurangi delta work, itu hasilnya adalah 27,5 kilojoule. Oke, berikutnya panas spesifik dari air itu adalah sekian, ya. Berapa joule internal energi dari 50 gram air tersebut jika dia dipanaskan dari 21 ke 30 derajat 37 ya. Pertama seperti biasa diketahui dulu ya, koefisien panas 4184 joule per kilogram derajat Kelvin. T1 berapa? T1 21 derajat Celcius, T2 37 derajat Celcius. Nah, ini langsung aja kita masukkan ke persamaan ini. Delta Q sama dengan MC kali delta T. Jadi ini kita masukkan angkanya aja. Ini delta T ini adalah T2 min T1. Delta T sama dengan T2 min T1 sama dengan 16 derajat Celcius. Oke, hasilnya ini perubahan panasnya ini. Nah, ini ada catatan lagi di sini ya. Jika kita abaikan ekspansi dari air tersebut, maka tidak ada kerja. Kenapa tidak ada kerja? Ingat, delta V itu 0, maka kerja itu juga akan sama dengan 0 ya. Maka hukum pertamanya itu akan jadi seperti ini. Oke, berikutnya, berapakah internal energi dari 5 gram es pada 0 derajat Celcius yang meningkat suhunya ya seketika dia berubah menjadi air sampai 0 derajat Celcius. Neglect the change in volume, artinya ini dV 0. Ingat, dV 0 artinya apa? Ya, tidak ada kerja. Oke ya. Jadi modelnya ini masuknya persamaan ini MLF, ini LF ini perubahan panas laten ya ini ya. Ini di sini tidak disebutkan, tapi ini besarnya ini. Panas laten air itu besar 80 kalori. Ini jadi hasilnya seperti ini. Karena tidak ada pekerjaan luar, karena volumenya konstan, maka delta W 0. Maka hukum pertama dan menjadi seperti ini, dan hasilnya adalah 1,7 kilojoule. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini mulai agak rumit ya. Jadi suatu pegas itu konstantanya 500 Newton per meter. Dia digunakan untuk menyangga massa sebesar 400 gram ya. Yang dicelup ya, immersive dicelup ya dalam 900 gram air. Nah, spesifik panas dari massa itu adalah ini. Lalu pegas itu kemudian sekarang dia meregang mulur sebesar 15 cm, dan setelah terjadi keseimbangan termal itu massa itu akan dilepaskan ya. Jadi dia pegas tersebut akan bervibrasi naik dan turun. Nah, berapa temperatur atau suhu dari air yang berubah ketika vibrasi atau vibrasi ya, betul ya. Vibrasi dari pegas itu akan berhenti. Nah, oke. Nah, jadi di sini energi yang disimpan dalam pegas itu akan disipasi, artinya diserap ya, karena adanya efek gesekan dan akan mengakibatkan air ini menjadi
panas atau meningkat suhunya ya. Lalu energi yang disimpan dalam pegas yang mulur itu adalah ini potensial energi ya. Ini seperti biasa, energi itu sama dengan setengah M kV ya, setengah kV ya. Energi dalam pegas ya, potensial pegas, energi potensial pegas setengah Kx kuadrat. Jadi ini masukkan saja koefisiennya K ini ya, kita hapus saja ini di sini. Counter option eraser ya. Ini kita ulangi lagi. Ini perlu dicatat bahwasannya energi potensial pegas itu persamaannya ini dengan Kx kuadrat. Ini K-nya ini di sini ada, ini K. Dia stretchingnya berapa, perpindahannya, displacementnya berapa? Ini displacement sebesar 15 cm. Jadi langsung kita dapat besarnya Joule. Nah, energi ini harus dirubah dulu menjadi massa ya, bukan. Energi ini muncul sebagai panas yang mengalir dari air dan ke objek yang memiliki berat itu. Jadi dengan menggunakan delta Q sama dengan ini, persamaan ini kita dapat delta Q-nya ini ya 5,625 ini massa delta T-nya berapa, perubahan suhunya berapa. Jadi ini yang ditanyakan adalah delta T. Delta T-nya berapa? Berarti kalau di sini Q sama dengan MC delta T, maka delta T sama dengan Q per M kali C. Ini ya. Nah, ini delta T-nya ini kalau kita buat T1, T2 nanti kita akan dapat ini. 2 ini plus ini. Jadi delta T sama dengan ini dibagi massa ini kali massa ini sudah dikalikan dengan itu tadi ya, koefisien panasnya, koefisien panas spesifik, jadinya sekian. Pada suhu sekian Kelvin itu terjadi atau vibrasi berhenti. Stop. Oke, ke slide berikutnya. Nih, tentukan besarnya perubahan kerja dan besarnya apa ini delta U, perubahan energi internal ya, untuk sebuah kubus berbahan besi atau baja ya. Sisi-sisinya 6 cm ya. Ketika dia dipanaskan dari 20 ke 300 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Ya, di sini panas jenis spesifik dari apa? Besi ya, besi atau baja ini 0,1 0,11 ya. Dan koefisien volume thermal ekspansinya itu adalah 36 sekian. Massa dari kubus itu adalah 1700 gram. Oke. Jadi langsung aja ini dia menentukan ini delta Q-nya berapa, perubahan heat-nya berapa, masukkan saja. Jadi ini koefisien besi, ini massa besi, ini perubahannya delta T nya T2 min T1. Jadi 300 min 20 280. Oke. Maka di sini volume dari kubus ya, volume ya ini ya, volumenya 6 sekian. Beta ini tadi adalah ini loh, koefisien thermal ekspansi, koefisien ekspansi thermal ini ya, koefisien ekspansi thermal. Nah, oke, jadi ini di sini dengan mengasumsikan bahwa dia bekerja pada tekanan atmosfer itu adalah sekian ya, maka ini di sini
kita dapat delta W sama dengan P dikalikan delta P. Jadi kerja ini rumus lainnya adalah P dikalikan dP. Beberapa buku pakai D ya, bukan delta ya. Oke, dapat segini. Lalu kita masukkan ke hukum pertama, yaitu delta Q sama dengan ini, hasilnya begini. Nah, perhatikan bahwa di sini kerja yang terjadi itu sangat kecil, ya, karena adanya dibandingkan delta U dan delta Q. Ya, ini delta W ini boleh kita abaikan, ya, kalau kita bekerja dengan liquid dan solid. Kalau kita bekerja dengan bahan-bahan yang cair dan bahan-bahan yang padat, itu kalau memang tidak ada perubahan volume, kerja boleh dinolkan. Tapi kalau gas sepertinya enggak ya, berarti gas ini enggak boleh. Oke. Oke, berikutnya ke slide latihan untuk Anda ya. Jadi ini saya punya 3 buah soal untuk Anda kerjakan di rumah. Oke, jadi ini soal-soalnya seperti ini, masih mudah. Ini soalnya cukup mudah. Nah, ini Anda homework untuk Anda ya. Soal ini dikumpulkan aturan pengumpulan dan sebagainya, coba Anda lihat di IFT. Oke, saya rasa sekian dulu untuk topik apa tadi, topik ini ya, apa tadi, lupa. Topik kali inilah topik hukum pertama termodinamika ya, hukum pertama termo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.